Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapto dari Lampung Tengah, perwakilan Lampung Tengah yang bertempat di Rumia. Ya. Begini Pak Ustadz, saya serombongan dari Lampung Raya, seluruh Lampung Raya sudah keroyo-royo datang sini. Tapi saya mohon dengan kesadaran dan kemurahan Pak Ustadz, setiap tahun saya sanggup insya Allah datang, tapi saya mohon dan minta Pak Ustadz tiap tahun jenguk saya sekeluarga di Lampung. Saya setiap tahun datang ke Lampung. Oke Pak, Iya. Begitulah Pak. Jenguk jenengan ini maksudnya saya ke Lampung sana gitu? Atau Iya, bagaimana? maksudnya ngisi tausiah di sana Pak Ustadz. Setahun sekali gitu? Iya Pak Ustadz. Kan sudah diwakilkan sebulan sekali. Ustadz. Kurang marem Pak Ustadz. Ini nggak masalah marem-mareman. Ya insya Allah ini masukan ditampung, usulan diterima. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya. Begini lagi Pak Ustadz, yang terpenting saya serombongan selampung raya jumlahnya mungkin hampir 1.000 orang. Ya Pak ya. Ya. Ini saya mohon doa restunya, saya sekalian minta pamit sama dukungan doanya, saya sepulang dari sini diberikan kelancaran, keselamatan. Amin. Dan akhirnya saya sekeluarga besar dari Lampung, insya Allah dan bukan insya Allah lagi, saya bertekad saya akan mengamalkan hasil ngaji ini yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah. Dan yang ini sebetulnya mau banyak pertanyaan Pak Ustadz, tapi karena saya lihat bapak-bapak ibu-ibu ini sudah gelisah. Ya ini saya ada unek-unek Pak Ustadz. Pak Ustadz ini cara menyampaikan kok agak melipir-melipir dengan lain dengan Pak Sukino dulu. Ya. Saya mohon karena tetangga saya, saudara saya, suruh Pak Ustadz ini kalau menyampaikan lantang, berani kayak Pak Ustadz Sukino itu loh, itu baru jos gitu. Ya, ya. Ya. Iya betul, iya betul. Silakan lanjut Pak. Dan yang sekali lagi Pak Ustadz ini ngeyel lagi Pak, minta waktu. Bentar Iya, aja Pak iya. Ustadz. Pak, Iya. kawan-kawanku, saudaraku, sampai saya ngomongnya gradol-gradol karena keburu-buru. Ya, Yang terakhir. dan ini di luar sudah hujan, banyak yang tidak dapat tempat teduh. Oh iya ya. Yang sekali lagi Pak. Saya begini, saya pernah berkonsultasi dengan dokter, katanya kalau mau sehat suruh puasa. Terus saya menjalankan puasa Senin Kemis, mungkin udah berapa bulan, alhamdulillah kesehatan saya membaik. Terus di situ awal niat puasa saya Ingin sehat. ingin sehat. Tapi sekarang belok arah, saya niatnya ibadah. Ya. Terus saya masih mendapat bagian ibadah apa tidak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, insya Allah Bapak, ya, nanti mudah-mudahan Allah izinkan untuk kami safar ke Lampung 1 tahun sekali. Ya. Jadi kalau tahun ini Bapak dan saudara sudah di sini, tahun depan saya yang ke sana, kan itu. Ya. Lah nanti seluruh perwakilan juga begitu. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan urusan ya. Insya Allah Bapak nanti kami usahakan untuk ke sana. Kemudian yang kedua, ini terus senantiasa kami doakan Bapak Ibu semuanya, baik yang dari Lampung Raya, Sumatera Selatan, atau yang ada di seluruh Indonesia, semuanya. Tidak hanya warga MTA saja. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun berada senantiasa mendapatkan bimbingan, rahmat, perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Dan khusus bagi Bapak Ibu yang hadir di sini dari manapun panjenengan berasal, nanti mudah-mudahan pulang ke daerah masing-masing
pulang ke rumah masing-masing mendapatkan penjagaan, perlindungan, keselamatan, kemudahan, kelancaran dan ridho dari Allah, dan tetap semangat istiqomah ngaji dan mengamalkan hasil kajinya. Terus kemudian penyampaian sekarang tidak sama, yo beda, memang orangnya beda. Beliau almarhum itu kan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, diberi kelebihan oleh Allah seperti itu. Saya tidak bisa seperti beliau, sangat jauh. Seantara saya dengan beliau itu ibaratnya beliau langit, saya sumur sat, gitu loh. Jadi kelebihan yang Allah berikan pada Al-Ustadz almarhum itu sungguh ya jauh sekali dari apa yang ada pada diri saya. Namun demikian terima kasih masukannya. Kenapa toh kok penyampaian terkadang melipir-melipir begitu ya? Saat ini fokus kita sedang berusaha membangkitkan, menjaga kebersamaan umat Islam. Kita sudah selesai, masalah furu'iyah itu sudah selesai. Sampai hari kiamat furu'iyah tetap akan ada ya. Kalau sudah masalah furu'iyah, apalagi yang harus kita sampaikan selain saling menghormati satu dengan yang lain. Lana a'maluna walakum a'malukum. Sana mau kunut silahkan, kita tidak kunut karena belum tahu dalilnya. Itu kan hanya masalah furu'iyah. Yang sudah beda jangan dipaksa sama. Yang sudah sama jangan dipaksa beda. Sana tahlilan silahkan, yang penting kita tidak tahlilan karena belum tahu dalilnya. Sana memahami bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah, silahkan. Yang kita pahami semua bid'ah itu dholalah, kan gitu. Sudah, kita saling menghormati. Yang jelas perkara usulnya kita sama. Lah kalau masalah usuliyah, masalah prinsip, masalah usul, kita harus tegas, tidak ada lagi lana amaluna walakum amalukum kalau itu masalah usul. Masalah prinsip harus diluruskan. Akidah tidak ada, akidah kok lana amaluna itu tidak ada. Akidah yang melenceng, usuliyahnya melenceng harus kita luruskan dengan tegas. Mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman bapak itu kan Ustadz sekarang ini kok tidak pernah toh ngomong kullu bid'atin dholalah gitu toh. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dholalatin finnar. Setiap dholalah kesesatan berada di neraka, kan begitu. Yang ditunggu-tunggu kan itu. Ya, kami juga menyadari itu Bapak ya. Jadi apa yang disampaikan ya, selama memang itu kita belum temukan dalilnya, ya kita jujur, kita belum temukan dalilnya. Kalau itu terkait bid'ah, ya kita tegas. Definisi bid'ah itu langsung dari Nabi, kullu bid'atin dholalah. Itu definisi bid'ah yang Nabi berikan. Setiap perkara yang baru yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu kesesatan. Dan setiap kesesatan finnar, di neraka. Artinya semua hal ibadah yang dulu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, kok terus kemudian kita ada-adakan dan kita lakukan menurut definisi dari Nabi, itulah bid'ah. Bahkan Nabi kita bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal beribadah tidak ada perintah kami, tidak ada perintah dari Nabi, maka amalnya tertolak. Kalau masalah itu kita tetap tegas. Namun biasanya terus ditutup, monggo saling menghormati. Kan kita tidak bisa memaksa. Jenengan mau tahlilan silahkan, tapi jangan paksa kami untuk tahlilan. Kenapa? Karena kami belum tahu ilmunya, belum tahu dalil tahlilan. Kalau dalil tahlilnya kami sudah tahu. Kalau dalil tahlilan kami belum tahu, gitu loh.
Kalau tahlil kita sudah tahu dalilnya. Bahkan kalau di akhir hayat kita bisa ucap tahlil la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tapi kalau dalil tahlilan, lah kami belum tahu. MTA belum tahu dalil tahlilan, maka ya tidak melaksanakan tahlilan, tetapi insya Allah terus mengucap tahlil. Hanya ditambahi 2 huruf sudah berbeda itu. Ya, terima kasih masukannya Bapak ya. Nanti kalau saya langsung des begitu, nah. Sekarang ini kan umat Islam sedang jadi permainan oleh musuh-musuh Islam. Kita hanya seperti makanan di atas satu nampan yang diperebutkan oleh musuh-musuh Islam itu. Semua musuh Islam ingin mengambil keuntungan dari umat Islam. Orang kafir ingin mengambil keuntungan dari umat Islam, orang musyrik juga demikian, orang munafik juga demikian, ingin mengambil keuntungan dari orang Islam. Ibarat kata sekarang ini Bapak Ibu, kita ini nampan, ini orang umat Islam, makanan di sini dikelilingi oleh musuh-musuh Islam, semuanya memperebutkan, ingin mendapatkan keuntungan dari umat Islam. Kafir, musyrik, ateis, Yahudi, kemudian munafik dan lain sebagainya, semuanya ikut memperebutkan mendapatkan keuntungan dari umat Islam. Itu isyarat dari Nabi. Yushiku antada'a alaikum, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qala qailun hal min qillatin nahnu yauma idzin qala bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghutsaun ka ghutsa'is sail fala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdifannallahu fi qulubikum alwahn. Wa qala ya Rasulullah wa mal wahn qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu sabda Nabi. Hampir-hampir musuh-musuh Islam itu memperebutkan kamu, selayaknya kamu itu seperti makanan di atas satu nampan. Para sahabat bertanya, apakah jumlah umat Islam pada waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Oh tidak, jumlahmu sangat besar, lebih besar dari jumlahmu hari ini. Tetapi kualitasmu hanya seperti buih yang mengambang, tidak ada manfaatnya. Tidak lagi bangga dengan Islamnya, tidak lagi berani menunjukkan kebenaran Islam, keadilan Islam. Hanya seperti buih. Kalau sudah demikian, musuh-musuh Islam tidak gentar lagi karena umat Islam sudah tidak punya kualitas. Dicabut rasa takut dari dada musuh-musuh Islam. Tidak gentar lagi terhadap Islam dan umat Islam. Umat Islam dijadikan bahan mainan untuk diambil keuntungannya saja, diadu domba satu dengan yang lain. Hanya gara-gara beda pemahaman, diadu domba satu dengan yang lain. Maka akan semakin rapuh, semakin gentar. Kalau sudah demikian, ditancapkan oleh Allah pada dada orang Islam penyakit wahn. Apa itu wahn? Cinta dunia dan benci kematian. Ditunggu saja Bapak, ada saatnya. Nanti akan tidak melipir-melipir ya. Tunggu saja. Bukan berarti kita tidak berani menyuarakan kebenaran apa adanya. Insya Allah terus akan kita sampaikan itu. Akan kita sampaikan. Namun kita tetap harus menjaga persatuan. Kalau masalah furu'iyah, jangan sampai ini menyebabkan ukhuwah Islamiyah kita tercerai-berai. Perbedaan masalah furu'iyah sampai hari kiamat akan tetap ada. Ada yang tetap kunut, ada yang tetap tidak kunut. Bahkan sekarang sudah tidak ribut lagi antara yang kunut dan tidak kunut karena wis dora sholat subuh. Ya begitu Bapak ya. Ya nanti ditunggu saja. Terima kasih masukannya. Ya. Terus apa tadi? Satu lagi, puasa Senin Kemis awalnya untuk kesehatan, ya. Dilok ke ibadah. Ya sudah, sekarang niatnya untuk ibadah. Bismillah.
bahwa saya berpuasa kan Allah perintahkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, kemudian ibadah nusukku, kemudian aktivitas hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Niatnya ikhlas karena Allah, sehat itu bonus. Kalau Bapak niat puasanya hanya untuk sehat, tidak dapat pahala. Loh Bapak kalau puasa, iya biar sehat. Niatnya hanya untuk mendapatkan kesehatan. Kesehatan sudah didapatkan, pahala nol di hadapan Allah. Tapi kalau kita ganti niat kita, luruskan niat puasa kita ikhlas karena Allah, insya Allah pahalanya dapat, sehatnya juga dapat. Pentingnya niat di situ, luruskan niatnya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami.